Jordi Amat patah tulang hidung saat duel Timnas Indonesia versus Vietnam. Ngotot tetap main lawan Jepang meski gunakan masker. Jordi Amat, Jenderal Pertahanan skuad Garuda saat melawan Vietnam pada Jumat 19 Januari. Tugas berat berada di pundak pemain Johor Darul Takjim ini karena tim Golden Star bermain keras dan mengincar Jordi. Bahkan beberapa kali tubrukan keras harus dialami Jordi saat berada di lapangan. Puncaknya, aksi nakal Nguyen Van Tung yang melancarkan sikut ke wajah Jordi membuat dia harus terkapar dan mendapatkan perawatan. Terlihat ada darah yang mengalir dari hidung Jordi saat itu. Terbaru, Jordi Amat dipastikan mengalami patah tulang hidung. Seperti diketahui, dia langsung menjalani pemeriksaan setelah laga melawan Vietnam. "Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya," kata Jordi Amat dilansir dari laman PSSI. Pemain berusia 31 tahun ini menambahkan bahwa dia akan istirahat sementara waktu. Nantinya butuh 2 hari agar dia fokus pada penyembuhan. Hal ini tentu akan jadi petaka bagi skuad Garuda karena mereka akan menghadapi Jepang pada 24 Januari nanti. Sintayong harus memutar otak untuk menemukan situasi terbaik. "Saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan," tambahnya. Meski dalam keadaan cedera, Jordi berharap tetap bisa bermain saat melawan Jepang. Bahkan dia siap menggunakan alat pelindung wajah di laga tersebut. Semangatnya sebagai kapten skuad Garuda sama sekali belum mengendur. "Saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya," tegasnya. Secara terbuka, mantan pemain Kansiyuven ini mengaku bahwa cederanya ini sangatlah menyakitkan. Namun dia berharap bisa segera pulih dan segera menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Apalagi mereka masih memiliki laga penting saat menghadapi Jepang nanti. "Mereka tidak nyaman karena menyakitkan, tetapi saya berharap peradangannya hilang dalam beberapa hari," pungkasnya. Timnas Jepang sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi hindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Jepang bakal sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi menghindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023. Samurai Biru, julukan Timnas Jepang yang berstatus calon kuat juara Piala Asia 2023. Di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat Jepang dipastikan gagal finish sebagai juara grup D, sebab status itu resmi disandang Irak yang dalam 2 laga awal meraih kemenangan. Jikapun kalah dari Vietnam di laga pamungkas grup D, plus di saat bersamaan Jepang menumbangkan Timnas Indonesia, Irak tetap finish sebagai juara grup meski koleksi poin Irak dan Jepang sama-sama 6. Singa Mesopotamia, julukan Irak, unggul head to head atas Jepang. Karena itu Jepang kini tinggal memiliki 2 jalur untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, yakni via runner-up group atau merebut status 4 tim peringkat 3 terbaik. Status runner-up disandang Jepang jika menang atau imbang atas Timnas Indonesia di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara status peringkat 3 terbaik kemungkinan besar disandang Jepang jika kalah tipis dari Timnas Indonesia. Koleksi 3 angka dinilai sudah cukup mengantarkan Jepang merebut 1 slot dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Sebab saat ini setelah mayoritas tim memainkan 2 pertandingan, posisi puncak klasemen peringkat 3 terbaik ditempati Timnas Indonesia dengan 3 poin. Suriah, Tajikistan, dan Palestina yang menempati peringkat 2. Sekarang ada satu PR yang dimiliki Jepang terkait calon lawan mereka di 16 besar Piala Asia 2023.
Jika finish sebagai runner-up grup D, Jepang akan menantang juara grup E yang hampir pasti ditempati Korea Selatan. Sementara jika merebut status peringkat 3 terbaik, Jepang hanya akan bersua dengan grup A atau B yang kemungkinan diisi Qatar serta Australia. Berhubung Korea Selatan merupakan calon kuat juara Piala Asia 2023, apakah Jepang memilih menghindar Son Heung-min dan kawan-kawan sehingga memberikan kemenangan kepada timnas Indonesia? Jawabannya baru akan diketahui pada Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Adapun berikut klasemen sementara peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Vietnam bersua di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 dengan berlangsung di Stadion Dubai, Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Gol kemenangan Timnas Indonesia diciptakan Asnawi Mangku Alam via titik putih pada menit 42. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke posisi 3 grup D Piala Asia 2023 dengan koleksi 3 angka. Raihan tidak angka milik Timnas Indonesia terpaut 3 poin dari Irak di puncak klasemen grup D. Sementara dengan Jepang di posisi 2 grup D, perolehan angka Timnas Indonesia sama persis. Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol dari Timnas Indonesia yakni +1 berbanding -1. Selain naik posisi di klasemen grup D, Timnas Indonesia juga mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA. Tak tanggung-tanggung berkat kemenangan atas Vietnam yang menempati peringkat 94 dunia. Timnas Indonesia langsung naik 5 posisi. Menurut perhitungan laman footballstripranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 23,26 poin. Alhasil poin Timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini adalah 1076,91 poin. Perolehan poin itu membawa Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 147 ke 142 dunia. Sebelumnya Timnas Indonesia turun 1 posisi karena kalah 1-3 dari Irak. Sebanyak 5 negara yang disalib Timnas Indonesia adalah ST Kitts dan Nevis 146, Botswana di posisi 145, Ethiopia di posisi 144, Suriname di posisi 143 dan Antigua dan Barbuda di posisi 142. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday pamungkas grup D pada Piala Asia 2023 Rabu 14 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim. Tim yang meraih kemenangan bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup D.